Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Surat Az-Zukhruf Az-Zukhruf ayat pertama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hamim itu salah satu dari ayat-ayat mutasabihat. Jadi Al-Quran itu ada dua jenis ayat ya. Yang pertama ayat muhkamat, yang kedua adalah ayat mutasabihat. Jadi ada muhkamat, ada mutasabihat. Yang mutasabihat ini tidak tahu artinya kecuali Allah. Jadi hanya Allah yang tahu arti dari ayat-ayat tersebut. Wal kitabi, demi kitab. Demi kitab. Jadi wawunya itu tidak boleh dimakna dan ya, karena itu wawu qasam. Qasam itu sumpah. Jadi wawu dimakna demi al-kitabi, kitab. Jadi demi kitab. Kitab ini adalah Al-Quran. Al-Mubin, yang jelas atau menjelaskan ya. Jadi yang menjelaskan jalan petunjuk wama yuhtaju ilaihi minas syariah. Jadi pertama menjelaskan tentang jalan hidayah, jalan petunjuk. Yang kedua menjelaskan apapun yang dibutuhkan di dalam syariat agama Islam. Itu mubin, menjelaskan jalan hidayah, jalan petunjuk. Yang kedua menjelaskan apa yang dibutuhkan di dalam syariat agama Islam. Jadi demi kitab Al-Quran yang menjelaskan. Lah jawabnya sumpah, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Tahu jawabnya sumpah? Hah? Ya jawabannya sumpah. Misalnya kamu sumpah demi Allah, terus lapo kan gitu kan, lah pasti ada lanjutannya. Hari ini aku tidak makan nasi, misalnya ya. Lah hari ini aku tidak makan nasi, itu namanya jawabannya sumpah. Itu contohnya seperti itu. Inna, sesungguhnya kami Allah. Ini sudah dijelaskan dulu ya. Jadi tentang takkid yang menguatkan kabar sebelumnya dikuatkan, kalau masih belum percaya ditambahi sumpah. Sudah pernah dijelaskan kan? Iku ja'alnahu, menjadikan kami Allah hu pada kitab Al-Quran, Quranan berupa bacaan,
berupa bacaan Arabian yang berbahasa Arab, berbahasa Arab. La'alakum, agar kalian di sini penduduk Mekah, iku takilun, berpikir kalian, artinya memahami. Sungguh kami jadikan kitab Al-Quran ini berupa bacaan yang berbahasa Arab, agar kalian penduduk Mekah bisa berpikir, bisa berangan-angan, bisa memahami maknanya. Jadi Al-Quran itu untuk dipahami, ya kan? La'allakum ta'qilun. Tujuannya kan itu, la'allakum ta'qilun. Sehingga kalau kita bukan orang Arab, selain Arab disebut A'jam. Kita yang bukan orang Arab, ya mau ndak mau harus ditranslate, diterjemahkan, sehingga kita bisa la'alakum ta'qilun itu tadi, bisa memahami. Lah ini juga sekalian belajar bahasa Arab kayak gini ini. Betul. Bahkan bahasa Arab terbaik itu ya Al-Quran itu. Terbaik. Jadi kata per kata kita jelaskan satu-satu, kita terangkan isinya. Kalau jenengan cerdas nanti bisa langsung bisa bahasa Arab. Kalau cerdas. Loh iya. Kalau cerdas. Tapi sampean ngaji terus iso salat, iso zakat, iso poso, iso kaji ku sapi. Ya kan? Jadi orang A'jam itu cenderung lebih sulit untuk memahami Al-Quran karena harus diterjemahkan. Tapi semakin sulit pahalanya lebih besar. Ya. Jadi katanya Imam Syafi'i itu orang kalau pengen dapat ilmu itu syaratnya ada 6. Ya. Jadi kalian atau kamu tidak akan bisa memperoleh ilmu kecuali dengan 6. Ya. 6. Pertama, cerdas. Memang harus cerdas. Kemudian yang kedua, harus ada semangat. Udan ya diterjang ae, gak apa-apa. Itu kita pengen ngetes ini. Ono semangatnya tak gak. Ya. Yang ketiga, penuh kesabaran. Apalagi orang A'jam, leren didikte kata per kata. Sing sabar ya anggitmu awakmu tok. Gurune ku ya sabar, ngono padha ae. Sing dolan gak iso-iso apa maneh. Waduh. Yang keempat, harus ada bekalnya juga. Bulghah. Ora nek bekale ya luwe. Kemudian yang kelima, petunjuk guru. Ya. Petunjuk guru itu ora oleh diawur, ndak boleh diawur sak karepe dhewe.
Jadi man qara'al Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi barang siapa membaca Al-Quran dengan ro'yunya, dengan pendapatnya sendiri yang tidak benar, ya itu silahkan menempati tempat duduknya di neraka. Yang keenam, butuh waktu yang panjang. Memang butuh waktu yang panjang. Itu. Kalau bisa sabar menghadapi 6 hal itu ya insya Allah ya dapat ilmu betul. Wa innahu, dan sesungguhnya Al-Quran iku fi ummil kitab, di dalam induknya kitab. Induknya kitab ini adalah Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud. Tahu Lauhil Mahfud? Lauh artinya apa lauh? Lauh itu papan. Mahfud yang terjaga. Jadi Lauhil Mahfud itu papan yang terjaga. Ladaina, di sisi kami Allah, iku la aliyun, niscaya tinggi, lebih tinggi dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi la aliyun itu sifatnya Al-Quran, lebih istimewa daripada kitab-kitab sebelumnya. Hakimun lagi menghukumi, ya, menghukumi. Atau hakim itu bermakna mempunyai hikmah yang jelas. Jadi itu hikmatin balighah, ya, menghukumi. Jadi Al-Quran itu berada di induknya kitab. Jadi induknya kitab itu adalah Lauhil Mahfud, ya, di sisi kami Allah. Lah Al-Quran itu tinggi, lebih tinggi dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian hakim, ya, menghukumi, ya, menghukumi. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dalam semalam, ya, dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izza. Baitul Izza itu di langit itu yang kelihatan ini, langit dunia. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun. Itu prosesnya seperti itu. Kalau kitab-kitab yang lain itu diturunkan secara jumlatan wahidah, jadi langsung blek gitu, sekali jadi. Kalau Quran dicicil, 1 ayat, 2 ayat, kadang 1 surat, ya. Kadang ini mek setugel tok, enggak jangkep 1 ayat, ya, kadang enggak jangkep 1 ayat, sesuai kebutuhan. Karena memang itu untuk dihafal, Jadi mushaf Al-Quran yang sampean punya itu sebenarnya hanya pengawal saja. Aslinya dihafalke. Aslinya itu dihafalkan. Tuh. Tapi yang balik ke mau nek cerdas. Nek cerdas.
Afanat ribu, apakah maka menjadikan kami Allah angkum dari kalian andikro pada peringatan. Peringatan ini adalah Al-Quran. Sofhan berpaling, ya, berpaling. An kuntum jika ada kalian iku kauman kaum musrifin yang melewati batas. Jawabnya tidak. Ini istifham. Nah, istifham itu kata tanya. Jadi kalimat pertanyaan ini. Ya. Jadi ada jawabannya. Apakah kami Allah menjadikan Al-Quran itu berpaling dari kalian apabila kalian adalah kaum yang melanggar atau melewati batas? Jawabnya tidak. Arti dari berpaling itu gini, pada saat kalian melewati batas, mendustakan Al-Quran, apa dipikir Al-Quran itu tidak mengancam kalian gitu loh, tidak memberlakukan hukum pada kalian? Jawabnya tidak. Artinya pada saat kalian tidak percaya pada Al-Quran, itu ada konsekuensinya. Ora kok nek ora percaya ya ora apa-apa, ngono, ora ngono kuwi, ngono lho. Kowe percaya ora? Percaya ya wis, percaya ora ya wis, ora apa-apa, ora ngono kuwi, itu lho. Itu lho. Jadi berpaling itu artinya tidak mengenai atau tidak menyiksa atau tidak menghukumi itu. Jadi apakah kami menjadikan dari kalian pada Al-Quran itu berpaling kalau kalian melewati batas? Artinya pada saat kalian tidak percaya? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Bisa dipahami ya? Mudeng enggak? Ya. Jadi pada saat kalian melewati batas atau melanggar atau tidak percaya pada Al-Quran, itu ada konsekuensinya. Ya. Ada hukum yang berlaku, ada siksaan yang akan ditimpakan. Itu. Wis ngono kuwi. Jadi waqala Ibnu Abbas al makna afahasibtum annasfiha angkumul adzab walamma taf'alu ma umirtum bih. Apa kalian itu punya anggapan kami akan membebaskan kalian dari siksa sementara kalian tidak mau melaksanakan Al-Quran? Jawabnya jangan punya pikiran seperti itu. Ya, kalian tidak percaya dengan Al-Quran, diperintah oleh Al-Quran tidak nurut, itu ada konsekuensinya. Wa anhu aidon,
anal makna atau kadzibuna bil Quran fala tu'aqabun. Juga dari Ibnu Abbas dijelaskan, loh apa kalian itu mendustakan Al-Quran, terus kalau kalian mendustakan ini terus kalian tidak diseksa gitu? Nah, jangan mikir seperti itu ada konsekuensinya. Wakam dan telah banyak. Kam itu makna aslinya berapa gitu. Misalnya saya tanya kam umruk, misalnya berapa umurmu. Kam itu artinya berapa, ya. Tapi di sini kam bermakna banyak, ya. Wakam dan telah banyak. Banyak berarti banyak jumlahnya, banyak hitungannya. Arsalna mengutus kami Allah min nabiyin pada nabi. Min nabiyin pada nabi. Min itu min zaidah, ya. Fil awalin di dalam orang-orang awal, artinya orang-orang terdahulu. Dan telah banyak kami mengutus nabi di dalam umat-umat terdahulu. Jadi ayat 5 ini kan pertanyaan Allah kepada orang-orang kafir. Apa dipikir kalau kalian mendustakan Quran terus tidak disiksa? Kan gitu kan? Jangan mikir seperti itu. Buktinya kami dulu sudah banyak mengutus para nabi untuk orang-orang terdahulu. Mari ditakoni terus diceritani. Ya, wong kafir mari ditakoni ceritani. Jadi telah banyak kami mengirim nabi untuk umat-umat terdahulu. Wa ma ya'tihim dan tidak datang him pada mereka sapa min nabiyin seorang nabi pun. Minnya itu min zaidah juga. Min zaidah. Sopo min nabiyin. Berarti jar ini dalam ilmu nahwu jar majrur fi mahalli raf'in. Jadi jar majrur tapi kedudukannya marfu. Ila kecuali kanu ada mereka awalin bihi terhadap nabi iku yastahziun menghina mereka, ya. Dan tidak datang satu pun nabi gitu loh. Dan tidak datang pada mereka satu pun nabi kecuali nabinya mereka hina, ya, tak satu pun kecuali nabinya mereka hina. Berarti tidak terkecuali, kuwabeh dinyek. Termasuk Nabi Muhammad juga dihina. Lah konteksnya ayat ini juga dalam rangka menghibur Nabi Muhammad. He Nabi Muhammad, nek kowe susah, sedih, dinyek, diwelek-elek karo wong kafir, ya tak omongi ya ngono.
nabi-nabi biyen iku lho kabeh ya dinyek karo kaume. Ya. Jadi kamu tidak perlu bersedih karena dicaci maki oleh mereka, karena tidak ada satupun nabi dari umat-umat terdahulu juga dihina oleh umatnya masing-masing. Wis digedhekne atimu. Aja sedih, aja susah. Nek kowe dinyek wong biyen, nabi-nabi biyen ya dinyek. Ngono. Ya. Padahal nabi kan ya wong apik ya. Ngono dinyek. Baik dihina secara fisik, dihina secara status sosial, pokoknya diwelek-elek. Wong ngakune nabi kok turut pasar ngono misale. Ya kan? Mlaku-mlaku, mangane sego. Apa iki? Nabi mangane kudune ya semen ngono. Ya kan? Ngombene ya oli. Ngombene banyu. Aku ya iso. Penghinaan seperti itu dialami oleh setiap nabi sebelum Nabi Muhammad. Fa'ahlakna, maka merusak kami Allah. Asada, pada yang lebih sangat. Asada, pada yang lebih sangat. Minhum, dari mereka, kaummu Muhammad, ya, orang Mekah. Apanya? Batoksan, kekuatannya. Jadi batoksan bermakna kekuatan. Jadi batoksan itu taboani. Ngerti? Tabok. Maka kami sudah menghancurkan kaum-kaum yang lebih luar biasa kekuatannya daripada kaummu Muhammad. Maka kami menghancurkan kaum-kaum yang lebih luar biasa kekuatannya daripada kaummu. Berarti gimana? Kalau Allah itu mampu menghancurkan kaum-kaum yang lebih kuat daripada orang-orang Mekah, logikanya Allah menghancurkan orang Mekah ya lebih gampang, gitu loh. Lebih gampang. Tapi apa terus Nabi Muhammad, nggih ya Allah, hancurkan aja ya Allah. Enggak. Itu bukan karakter Nabi Muhammad. Ya nek awakmu nggih hancurkan aja ya Allah ngono. Iya kan? Itu. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti itu. Loh bener kan? Wa madha, dan telah lewat. Telah lewat. Apa masalul awalin, gambaran siksanya orang-orang awal. Dan telah lewat gambaran siksanya orang-orang awal, artinya orang-orang terdahulu. Jadi sebelum ayat ini diturunkan, Allah itu sudah menjelaskan
bagaimana Allah menyiksa kaum-kaum terdahulu. Cara gampangane ngene lho. Nek perkara wong biyen disiksa, lak ya wis tak jelasno wingi-wingi sih. Wis jelas kan? Ya wis, kan gitu. Wa madha masalul awalin, dan sudah lewat ya di dalam ayat-ayat yang diturunkan sebelum ayat ini tentang bagaimana Allah menyiksa orang-orang yang awal. Kan sudah jelas kan? Ya sudah, kowe ora usah sedih. Kamu tidak usah sedih. Itu. Jadi wa madha masalul awalin bimakna uqubatul awalin. Jadi siksa orang-orang yang awal. Jadi wa madha bimakna sabaqa fi ayatin masalul awalin. Itu. Walain sa'al tahum, dan seandainya bertanya dan niscaya seandainya, lanya itu niscaya, in seandainya, itu aslinya wawu ditambah la ditambah in, didadekno situ wala in. Dan niscaya seandainya sa'al tahum bertanya kamu Muhammad hum pada mereka. Man siapakah? Khalaqa yang menciptakan sapa man asamawati pada beberapa langit, wal ardo dan bumi. Jawabnya layaku lanna, niscaya akan berkata sungguh. Niscaya akan berkata sungguh mereka, ya, mereka. Khalaqahunna menciptakan hunna pada langit bumi, menciptakan hunna pada langit bumi. Sopo al aziz, Allah yang maha mulia, Allah yang maha mulia. Al alim, lagi maha mengetahui. Jadi orang kafir itu umpama kamu tanya Muhammad, ya, siapa yang menciptakan langit bumi? Ya, siapa yang menciptakan langit bumi? Niscaya mereka akan mengatakan yang menciptakan langit bumi itu adalah Allah yang maha mulia. Mulia di sini artinya menangan, tidak terkalahkan, lagi maha mengetahui. Makanya ono istilah Gusti Allah mboten sari. Istilahnya wong-wong kan, terutama wong-wong sing dianiaya. Ora iso bales. Dianiaya ora iso bales. Gusti Allah mboten sari, unine ngono. Ya ini salah satu jenis orang kafir. Salah satu jenis orang kafir. Tidak semua orang kafir kalau ditanya jawabannya ini. Karena ada yang menganggap langit bumi seisinya ya ada begitu saja. Tidak ada Tuhan, konsep ketuhanan itu tidak ada. Orang-orang ateis itu. Nah, yang dijumpai Nabi Muhammad di Mekah itu adalah orang kafir yang jenis ini.
mau wokong dituturi angel kon percaya karo Nabi Muhammad ya ora gelem. Tapi kalau ditanya siapa yang menciptakan langit bumi, mereka menjawab ya Allah yang maha perkasa itu dan maha mengetahui. Wis ngerti jane Allah maha perkasa menangan ngerti. Aku ora iso nglawan Gusti Allah, ora iso. Allah ya maha pirsa. Maha pirsa. Tapi ya tidak mau beriman. Alladzi dzat ja'ala yang menjadikan sapa zat sapa Allah ya. Lakum untuk kalian al-ardha pada bumi mahdan pada alas. Mahdan bermakna firosan, alas. Karena posisinya di bawah alas. Wa ja'ala dan menjadikan sapa zat sapa Allah lakum untuk kalian fiha di dalam bumi subulan pada banyak jalan. Subul itu jamak dari sabil. Sabil itu artinya jalan. Subul banyak jalan. Jalan di sini ya jalan temen niku, jalan Ahmad Yani, jalan Jenderal Sudirman, jalan Diponegoro, jalan Manukan Mukti Gang 10 misalnya, itu jalan. Ya, jalan. Dan Allah menjadikan untuk kalian di dalam bumi itu banyak sekali jalan. Banyak sekali jalan. La'alakum agar kalian iku tahtadun apa? Mendapat petunjuk kalian. Ini bukan petunjuk agama Islam loh ya, tapi petunjuk menuju maksud dan tujuan. Jadi bukan petunjuk agama Islam, bukan, tapi adalah petunjuk dia mau kemana, tujuannya itu mau kemana. Kalau dari Surabaya ke Jakarta, oh berarti harus ke barat, tuh ya, berjalan ke barat, nanti sampai tujuan. Kalau ke Banyuwangi ya harus ke timur. Ya. Kalau mau ke mana? Ya tergantung tujuannya kemana. Jadi agar kalian mendapat petunjuk ke tempat tujuan kalian saat kalian bepergian. Ya. Umpama tidak ada jalan ya repot ya. Jadi ila mako sidikum fi asfarikum. Jadi pada tempat tujuan kalian di dalam bepergian kalian. Jadi belajar tauhid itu sederhana. Orang buta huruf pun bisa delok idalan. Oh aku nek pengen mulih itu berarti lewat kono, ya kan? Ya, pengen budal sekolah lewat rono, ya kan? Mau kerja lewat jalan ini. Ya sampai tujuannya betul. Lah kalau tujuannya
ke barat, sampean lewat ke timur ya kesasar. Ya kesasar. Waladi dan dat nazzala menurunkan sapa dat minas samai dari arah langit. Sama itu maknanya apa? Tinggi. Aslinya tinggi. Ya, tinggi. Jadi innama sumiyas sama'u sama'an lisumuwihi. Kok bahasane ngono kuwi. Jadi sama itu kan kalau bahasa Indonesianya kan langit. Jadi sama itu disebut sama karena memang tinggi. Ya. Sama itu artinya tinggi. Jadi minas sama dari arah langit. Ma'an pada air bikodarin dengan kira-kira sesuai kebutuhan maksudnya. Jadi bikodar itu dengan kira-kira, bikodri hajatikum ilaih. Jadi sesuai kebutuhan. Jadi tidak diturunkan dengan apa? Terlalu banyak ya enggak. Hujannya pun ya paling sak mene-mene kan. Tetesan hujannya. Coba disuwiramno bayur ngono. Omahmu ajur sak gendeng-gendenge. Ya kan? Jadi sesuai kebutuhan kalian. Ya. Fa'ansarna maka menghidupkan kami Allah. Menghidupkan kami Allah. Fa'ansarna itu kalau makna aslinya itu gumelar. Gumelar itu gumelar. Sing asale turu terus tangi, beraktivitas kembali itu. Itu gumelar jenenge. Artinya menghidupkan ngono ae kami Allah. Bi sebab air hujan baldatan pada suatu negara maitan yang mati. Yang mati itu artinya ya tanamannya mati semua soalnya. Terus sebab air hujan itu tumbuh kembali. Ya, tumbuh kembali. Kadzalika seperti demikian itulah Allah menghidupkan negara yang mati dengan air hujan itu. Tukhrajun akan dikeluarkan kalian dari kuburan. Ya. Jadi kadzalika kama ahyaina al-ardha bil mator, sebagaimana kami hidupkan bumi dengan hujan, kalian akan dikeluarkan dari kuburan. Jadi kelak itu ada hujan. Disebut ma'ul hayat, jadi air kehidupan. Lah sebab hujan itu orang-orang yang ada di kuburan itu bisa hidup lagi. Seperti proses
rumput yang mati itu atau tanaman yang mati. Jadi pada saat kemarau panjang itu kan rumput-rumput mati, ya kan? Kalau pohon yang besar-besar mungkin nggak mati karena mungkin akarnya betul-betul dalam, ada air di bawah, semakin bawah ada air. Tapi yang tanaman-tanaman yang pendek-pendek itu kan mati. Walaupun mati kan akarnya kan ada itu, masih ada akarnya. Terus tibalah musim penghujan, terus tumbuh, rerumputan itu tumbuh. Lah nanti manusia di hari kiamat prosesnya mirip seperti itu. Ya, kita hidup di dunia, ya kan? Terus pada akhirnya mati. Mati lama, anggap aja itu musim kemarau gitu aja. Lah nanti akan ada hujan air kehidupan. Semua manusia yang ada di dalam tanah itu di kuburan bangkit. Aja mbok pikir kuburan nih sing nduk ndi babat jerawat dengan enggak. Bisa jadi ini ya tempat yang kita gunakan untuk ngaji ini. Ini bekasnya kuburan. Bisa jadi. Ribuan tahun yang lalu ini kuburan. Mungkin enggak? Sangat mungkin. Mungkin kan? Entah ribuan tahun yang lalu bisa jadi ini kuburan. Berhubung kita ndak tahu ini kuburan apa ndak, ya wis ditempati ya, dipikir aman. Ya kan? Jadi proses keluar dari kuburan itu seperti itu. Waladi dan dat khalaqa yang menciptakan sapa dat al azwaj pada berbagai jenis al aswad makna al asnaf kullaha seluruhnya jenis, dan zat yang menciptakan segala jenis semuanya. Sama-sama pisangnya itu ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang warnanya kulitnya merah, ada enggak? Ada. Ya, sama-sama mangganya ada yang manis, ada yang kecut, ada yang kulitnya hijau, ada yang kuning, ono sing kuning rada-rada abang ngono iku. Segala jenis ada. Ada buah yang manis, ada yang sepet, ada yang kecut. Semuanya ada. Segala jenis ada. Wis apa ae ana. Sing apik ya digawe, sing elek ya digawe, ngono. Kan? Yang mahal ya dibikin, yang murahan ya dibikin. Semuanya lengkap. Apa sing ora enek ning donya? Apa sing ora enek? Semuanya ada. Wa ja'ala dan menjadikan sapa Allah, sapa zat lakum untuk kalian minal fulki dari kapal atau perahu, wal an'ami dan binatang ternak, menjadikan ma pada apa-apa tarkabun yang menaiki kalian, dan Allah menjadikan untuk kalian dari kapal itu ada kapal yang jenisnya untuk angkutan manusia.
Jadi kapal yang untuk kalian naiki. Kapal itu ya ono macam-macam jenisnya, untuk ngangkut barang, ada ngangkut penumpang ya. Dan Allah juga menjadikan untuk kalian dari binatang ternak itu ada jenis binatang ternak yang kalian naiki. Binatang ternak itu apa? Kalau di Arab loh ya, onta, sapi, kambing. Yang dinaiki cuma onta, ya, cuma onta. Sapi tidak boleh dinaiki. Kebu itu tidak boleh dinaiki. Kambing apalagi tidak boleh. Ya, itu bukan fungsinya untuk dinaiki. Jadi Allah menjadikan untuk kalian dari jenis perahu, kapal yang untuk kalian naiki, juga dari jenis binatang ternak yang untuk kalian naiki. Ya. Nek saiki numpak unta ya paling nggih wis nggon rekreasi ngono kuwi. Kalau dulu memang untuk angkutan betul. Litas tahu agar tetap kalian. Litas tahu bermakna litas takiru. Ala duhurihi atas punggungnya ma. Ya, ma itu bisa arahnya ke kapal, bisa arahnya ke onta, binatang ternak. Agar kalian bisa tetap berada di atas punggungnya tunggangan itu, bisa kapal, bisa binatang ternak. Tsumma tadkuru, kemudian mengingat kalian nikmat rabbikum, pada nikmat Tuhan kalian. Idza stawaitum, ketika menetap kalian alaihi atas ma. Jadi tujuannya biar kalian bisa berada di atas tunggangan tersebut. Kemudian kalian mengingat nikmatnya Allah Tuhan kalian pada saat kalian sudah berada di atas tunggangan itu. Nikmatnya gimana? Nah ya enak ya, dari sini ke sana bisa naik onta, bayang nek melaku. Ngono iki lho. Ya. Ini kalian punya sepeda pancal, sepeda motor, punya mobil misalnya. Itu kewajiban kalian seperti itu. Loh iya, dari Surabaya ke Jakarta, ya kan? Ya, naik mobil, karek lungguh-lungguh mangan jajan kan ngono kan. Coba nek melaku. Temen Surabaya Jakarta ya iso sak wulan ke teko. Nah, enak ya menyeberangi satu pulau ke pulau yang lain dengan naik kapal. Coba nek renang. Ayo. Situ dipangan di yudo tengah laut kono. Lah itu kewajiban orang yang naik kendaraan itu seperti itu. Jadi kemudian kalian bisa mengingat nikmatnya Allah ketika kalian sudah berada di atas tunggangan itu. Ya. Naik sepeda motor, ono wong melaku, oh enak aku berarti sian, enak aku, ya kan? Lo itu berpahala lo, ngono tok berpahala itu, ono ganjarane.
Watakulu dan berkata kalian. Nah, terus berdoa ini subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhana maha suci, alladzi dzat sakhara yang menundukkan, lana untuk kami, hadza pada ini ma tunggangan itu. Terus kalian ya berkata maha suci, zat yang telah menundukkan untuk kami tunggangan ini. Onta sama manusia itu aslinya kuat mana? Kuat ontanya. Cara tukaran ngono sampean ditewendang ties ngono. Penceng. Tapi nyatanya onta yang begitu besar itu nurut sama manusia. Kapal sama manusia, besar kapalnya, mbok tumpaki gelem kapale. Itu karena memang Allah menundukkan. Lah dengan itu kita mensucikan Allah. Berarti memang Allah tidak layak untuk disekutukan. Ini loh maha suci Allah, jauh dari segala persekutuan, ya. Yang mana beliau sudah menundukkan tunggangan ini untuk kita, ya, untuk kita. Wa ma kunna dan tidak ada kami lahu pada ma iku mukrinin orang-orang yang menguasai. Jadi mukrinin bermakna qadirina wala mutikina lirukubih. Jadi dan kami sebenarnya tidak punya kuasa terhadap tunggangan ini, ya, tidak punya kuasa pada tunggangan ini. Jadi kami tidak mampu, tidak bisa menaiki tunggangan ini, tidak bisa. Seandainya Allah tidak menundukkannya untuk kami. Jadi laula taskhiruhu ta'ala lana. Umpama ora ditundukno karo Gusti Allah, kita ndak mampu itu. Ya. Wa inna dan sesungguhnya kami ila rabbina pada Tuhan kami iku lamun qalibun niscaya orang-orang yang dikembalikan, ya, mungqalibun orang-orang yang dikembalikan, ba'dal maut sesudah kematian, ya, sesudah kematian. Cukup dulu ya. Muga-muga Allah paring barokah.